Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu kita memuji Tuhan kita Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, dari kesehatan, kekuatan, dan apapun yang telah kita butuhkan untuk memperoleh kehidupan di muka bumi ini. Puncaknya adalah keislaman dan keimanan. Dan untuk mempertahankan semua itu, kita diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah mengucapkan kalimat sederhana penuh dengan berkah, Alhamdulillah. Maka selalu buat dan biarkan lidah kita dan bibir kita terbasahi dengan kalimat ini. Selanjutnya kita partnerkan puja dan puji kita itu kepada Allah dengan memanjatkan salam hormat kepada manusia terbaik, manusia telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah membawa kepada kita hukum halal haramnya, sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana boleh, mana tidak boleh, yang diinginkan dan dilarang oleh Sang Pencipta. Dan tentu berbahagia sekali siapapun yang menjadikan manusia terbaik ini sebagai suri tauladannya. Pasti dia akan bahagia, dia akan tentram, dia juga akan mendapatkan solusi-solusi terbaik dari masalahnya selama di dunia, dan juga dia akan menang dari musuh-musuhnya, karena ini semua tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Bagaimana dalam kehidupannya tergambarkan kemenangan, ketentraman jiwa, kemudian apapun yang kira-kira membawa kepada kesempurnaan hidup seseorang. Mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini adalah ibadah bagi orang-orang beriman dan dicatat pahala oleh Sang Pencipta Allah. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira tadinya Ramadan sunyi yang datang. Masya Allah, macet, padat mobil-mobilnya ya. Berarti puasanya berefek. Alhamdulillah. Sampai halaman berapa bahasan kita? 19. Sekarang? Hadis ke-15. Hadis ke-15. Baik. Baik, kita lanjutkan bahasan kita Sahih Hadis Qudsi. Dan kita masuk ke hadis 15, hadis tentang bitaqah atau dalam kurung kartu, dan keutamaan la ilaha illallah. Hadisnya adalah saya bacakan seperti biasa dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah dan ayahnya Amr bin As adalah dua-duanya sahabat. Dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiki yawmal qiyamah fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijila kullu sijilin mithlu maddil basar ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا ربي فيقول أفلك عذر فيقول لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم ستخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة atau thaqulatil bitaqa fala yadhkulu ma'asmillahi syai'. Hadis ini riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad sahih. Terjemahannya, sesungguhnya Allah pasti akan membebaskan seseorang dari umatku. Ini tolong digarisbawahi karena kita akan ambil hikmah-hikmah dari situ nanti.
Sesungguhnya Allah akan membebaskan seseorang dari umatku. Kasih angka 1 di situ ya. Di hadapan para makhluk pada hari kiamat. Ini juga digarisbawahi, dikasih angka nomor 2. Lalu Allah mengeluarkan untuknya 99 catatan. Ini juga digarisbawahi, dikasih angka 3. Tiap-tiap catatan panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian dia bertanya, di D-nya dibesarin berarti siapa? Allah. Bertanya kepada hamba tadi dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu mengingkari sesuatu dari catatan ini? Ini digarisbawahi, kasih angka 4 ya. Apakah para malaikat pencatatku, kata Allah, yang memelihara amal-amalmu telah menzalimimu? Ini juga digarisbawahi, kasih angka 5. Kemudian dia menjawab, di sini D-nya besar karena sudah dimulai dari tanda tanya dan sebenarnya harus ada titik di situ ya. Jadi di sini bukan Allah tapi dianya karena awal tulisan, maka si hamba berkata, tidak wahai Rabbku. Dia berfirman di sini Allah, apakah kamu mempunyai uzur? Dia menjawab, tidak. Dan ini digarisbawahi sebagai poin yang keberapa? 6. Ya. Tidak, dia menjawab, tidak wahai Rabbku. Dia berfirman Allah, benar. Bahkan kamu mempunyai kebaikan di sisi kami. Ya. Sesungguhnya tidak ada kezaliman terhadapmu pada hari ini. Kalimat tidak ada kezaliman digarisbawahi poin yang ke-7. Lalu dikeluarkan sebuah kartu, ini digarisbawahi ke-8 ya, yang berisi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini digarisbawahi tentunya poin yang ke-9. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Allah berfirman, hadirkan timbangan amal perbuatanmu. Lalu si hamba tadi bertanya, hadirkan timbangan amal. Ini juga dikasih poin yang ke-10. Dia bertanya, wahai Rabbku, apa artinya kartu ini dibandingkan catatan-catatan ini? Maka dia berfirman, sesungguhnya kamu tidak dizalimi. Lalu catatan-catatan tersebut diletakkan di satu anak timbangan dan kartu di anak timbangan lainnya. Ternyata catatan-catatan tersebut menjadi ringan dan kartu tersebut menjadi berat, sebab tidak ada sesuatu pun yang lebih berat ketimbang kalimat Allah. Dan ini garisbawahi poin yang ke-11. Teman-teman sekalian, seperti biasa metode yang kita gunakan dalam bahasan hadis qudsi ini, semoga Allah berkahi, adalah mengambil pelajaran-pelajaran dari hadis. Dan bukan tujuannya menyelesaikan buku, tetapi kita targetnya memahami. Kemudian tentu kita mengamalkannya. Pelajaran yang pertama dari kalimat tadi yang saya suruh berikan angka 1. Sesungguhnya Allah akan membebaskan seseorang dari umatku. Ya, ini tadi ya, di hadapan para makhluk pada hari kiamat. Jadi memberikan pelajaran kepada kita yang sedang dibahas dan yang akan selamat adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari kita nih, entah siapa orang ini. Tentu para ulama mengatakan kita tidak berharap menjadi orang ini. Kenapa? Karena orang ini cuma satu dari sekian miliar umat. Orang ini ya, telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang banyak sekali pelanggarannya. Dan dia terselamatkan nanti dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, gitu kan? Kalimat syahadat. Tetapi permasalahannya adalah kalau kita bisa kalimat syahadat kita ditambah dengan amal saleh kita, itu jauh lebih baik.
daripada kita mengandalkan dosa-dosa kemudian kalimat syahadat kita menyelamatkan. Jadi lebih baik kalimat syahadat menjadi pemberat timbangan amal untuk menambah derajat di surga daripada dia cuma sekedar menjadi penyelamat. Bisa ditangkap poinnya ya? Baik. Kemudian dikatakan pelajaran yang selanjutnya, jadi di sini di hadapan para makhluk pada hari kiamat. Ini tadi dikasih nomor nggak? Nomor 2. Yang dimaksud dengan di hadapan para makhluk adalah kata para ulama hadis, semua makhluknya Allah, manusia, jin, hewan-hewan. Karena memang ada riwayat yang menjelaskan Allah akan membangkitkan semua itu, dan Allah akan mengadili sampai 2 ekor domba yang saling tanduk. Kenapa yang menanduk? Ya, yang menanduk itu menanduk temannya tadi. Sampai Allah SWT dengan kemahaadilannya, walaupun hewan-hewan ini dalam pendapat yang kuat nanti Allah Subhanahu Wa Taala binasakan, karena tidak ada tujuan surga atau nerakanya. Intinya Allah mengadili saja. Gitu ya. Sebagaimana juga Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, seperti patung-patung, pohon yang dianggap keramat, itu semua Allah akan datangkan. Jadi menjadi saksi, kalau ini dulu sesembahan kamu kan, gitu. Sama juga kita tahu kalau orang ibadah, siapapun yang sholat di sebuah tempat, maka tempat itu akan jadi saksi untuknya pada hari kiamat. Kalau teman-teman yang paham ini, biasanya dia kalau sholat wajib di sini, nanti sholat sunnah di sana gitu. Tujuannya memang karena ada hadis yang menjelaskan, siapapun yang sholat di sebuah tempat, maka tempat itu akan jadi saksi hari kiamat. Artinya lokasi dia sholat itu, bagaimana bisa? Itu kan karpet, itu kan lantai, ya itu hikmah Allah SWT. Nanti akan didatangkan semua, tapi tentu tidak akan ikut sama kita ke surga, ya, atau nanti berhala-berhalanya orang-orang itu akan ikut ke neraka. Tidak, sudah Allah SWT sudah cukupkan ini loh penyebabnya, maka kamu akan masuk ke neraka atau masuk ke dalam surga. Tentu sebagian sesembahan juga ini ada sebenarnya yang dibawa ke neraka ya. Seperti kalau ada orang sembah syaitan, iblis, ya itu kan masuk ke neraka bersama-sama dengan dia. Jadi ini makhluk artinya seluruhnya, tidak terkecuali. Ya. Bahkan di sini ulama mengatakan di depan para malaikat juga, ya, karena malaikat menyaksikan semua itu. Bintang-bintang didatangkan. Ya, tadinya sudah pada hancur ini, dibinasakan oleh Allah SWT, tapi Allah datangkan kembali. Lalu Allah mengeluarkan untuknya 99 catatan. Ini poin ketiga tadi ya. Jadi buku amal kita ternyata bukan cuma satu. Buku amal itu banyak sekali. Dan satu buku amal itu luasnya seluas pandangan mata. Satu buku amal. Jadi kalau kita berdiri di pinggir pantai misalnya, sejauh apa mata kita bisa menjangkau, begitu buku amal kita. Dan dikatakan tiap-tiap catatan panjangnya sejauh mata memandang. Setiap buku. Apa sebabnya teman-teman? Kira-kira seperti apa sih dan apa isinya itu? Dalam surah Al-Kahfi Allah menceritakan tentang orang-orang kafir. Mereka nanti kalau menerima buku itu mereka mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa yang kami terima ini? Sampai-sampai tidak membedakan mana yang kecil dan mana yang besar. Kata ulama tafsir, begitu dia keluar dari rahim ibunya, kedipan mata pertama, ya, gerakan tangan pertama, gerakan kaki pertama, semua tercatat. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang ke1000, yang ke1.000.000, sampai dia hembuskan nafas terakhirnya. Makanya hari kiamat orang tidak bisa bohong sama sekali. Udah nggak bisa luput. Ya. Kemudian lebih jauh daripada itu, sebagian ulama mengatakan, ini tentu pendapat ulama-ulama di akhir seperti di waktu kita sekarang, maksud saya, mereka mengatakan canggihnya teknologi sekarang sehingga kita bisa punya HP, ada memori, kita bisa tonton film, kita bisa review kembali, diulangin segala macam. Ini bukan mustahil catatan amalnya malaikat lebih canggih dari itu. Jadi jangan dibayangkan seperti lembaran kertas. Tapi mungkin dia adalah sebuah alat yang jauh lebih canggih daripada teknologi yang ada. Nah, sehingga dia betul-betul menampung semuanya dengan visualnya.
Nah, sehingga orang jadi lihat, oh ini loh yang kau lakukan, bukunya itu berjalan seperti gambar yang dia bisa lihat. Ini loh pada saat kamu jalan, kamu melangkah, kamu buka pintu, kamu pegang, kamu ambil, kamu bohong, kamu apalah, semuanya pokoknya nggak bisa hindar. Ya, kan? Jadi ini poin penting teman-teman sekalian. Dan kalau sudah penuh satu itu, memorinya penuh, pindah memori yang satu. Ini sampai bisa 99. Sebagian ulama mengatakan ini adalah batas maksimal dari buku amal seorang hamba. Karena orang ini sebenarnya adalah orang yang dianggap paling banyak dosanya dari umat Muhammad SAW. Karena dari 99 buku itu semuanya mayoritasnya dosa. Nah, berarti memang tidak ada buku di atas jumlah ini dari buku amal. Lalu dikatakan, kemudian dia bertanya, Allah setelah dipaparkan ini semua, dilihat sama dia, oh iya ini, oh iya ini, oh iya ini, semua diiyakan sama dia. Allah bertanya, apakah kamu mengingkari sesuatu dari catatan ini? Ini dikasih poin kan tadi ya, pertanyaan ini ya. Apakah para malaikat pencatatku yang memelihara amal-amalmu telah menzalimimu? Di sini teman-teman sekalian perlu kita garis bawahi, pelajaran yang keberapa tadi ini? Yang keempat. Bahwasanya Allah akan berbicara langsung dengan hambanya. Kita akan berbicara dalam sebuah hadis yang sahih yang lain. Rasulullah SAW bersabda, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali di mahsyar dalam bentuk cahaya yang lebih terang daripada bulan purnama, dan tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan berbicara berdua dengan Tuhannya tanpa ada penterjemah. Mau orang ngerti bahasa Arab, nggak bahasa Arab, pokoknya semua bahasa ini Allah yang ciptakan. Allah ngerti, mau orang pakai bahasa Inggris, mau orang pakai bahasa Arab, pakai bahasa Afrika, orang pakai bahasa kampungnya sendiri pun, tetap Allah SWT akan berbicara dengannya. Dan Allah akan mengerti semua apa yang disampaikan, dan dia pun akan menangkap semua apa yang Allah sampaikan. Dan ini ada itsbat, ya, penetapan suara dan pembicaraan dari Allah. Dan ini banyak dipungkiri oleh sebagian orang yang menisbatkan diri pada Islam. Mereka mengatakan nama-nama dan sifat Allah ini terbatas atau dialihkan, diinterpretasikan maknanya. Seperti misalnya ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Mereka bilang ini bukan tangan, ini kekuatan. Allah mengatakan tangan, lalu dia mengatakan kekuatan, bagaimana bisa dialihkan? Makanya ulama ahli sunnah wal jamaah menetapkan dalam asma was sifat, nama-nama dan sifat Allah, itu ada 4 poin yang harus digarisbawahi. Yang pertama, tidak boleh kita interpretasikan. Namanya ta'wil dalam bahasa Arabnya. Jadi nggak boleh kita bilang tangan, oh bukan tangan. Ada hadis yang berbunyi tentang neraka. Dalam surah Qaf, Allah berfirman masalah neraka pada hari kiamat. Allah akan tanya neraka, halim talati, apa kau sudah penuh? Maka neraka mengatakan hal bin mazid, apakah masih ada tambahan lagi? Gitu kan? Sampai kata Nabi SAW, Rabbul Izzah, Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, menginjakkan telapak kakinya pada neraka. Gitu kan? Maka neraka itu pun berkerut seperti berkerutnya daging, ya, yang sedang diinjak, sambil berkata, kafa biizzatika, cukuplah dengan kemuliaanmu. Gitu kan? Di sini ada penetapan tentang masalah apa? Telapak kakinya sang pencipta Allah. Kita harus itsbat, menetapkan seperti apa yang Allah sampaikan dan Rasulullah SAW sampaikan. Tidak boleh seorang muslim mengalihkannya sama sekali. Ini dialihkan, gitu kan? Ini nggak boleh. Lalu apalah dialihkan makna-maknanya, dan ini akhirnya keluar daripada makna yang sebenarnya. Itu yang pertama, tidak boleh diinterpretasikan atau ditakwilkan. Yang kedua, tidak boleh ditaktil, namanya pembatalan, penolakan. Nggak ada, Allah nggak punya tangan, Allah nggak punya kaki, Allah nggak punya mata. Ya. Sementara Allah mengatakan, tajri bi ayunina, semua itu kami awasi dengan mata-mata kami, gitu kan?
Allah sebutkan masalah itu. Wajah, Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dalam surah Ar-Rahman. Nanti kalau semua muka bumi ini sudah binasa hari kiamat, maka tertinggal wajah Tuhanmu saja, ya, yang maha tinggi dan maha mulia. Allah menetapkan wajahnya, gitu kan? Kemudian juga Allah menetapkan tentang tangan dan telapak tangan, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan nanti kalau sudah menjelang hari kiamat, Allah akan menggenggam langit, melipat langit dengan telapak tangan kanannya. Kemudian bumi diletakkan di telapak kirinya. Maka ada telapak tangan di sini. Juga hadis tentang yang menyebutkan hadis-hadis sahih semuanya. Kalau Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Dalam hadis Bukhari juga dikatakan Adam dan Musa berdebat. Maka Musa berkata, hai Adam, engkaulah ayah kami. Engkau telah mengeluarkan kami dari surga. Gitu kan? Allah telah menciptakanmu dengan kedua telapak tangannya dan engkau telah mengeluarkan kami dari surga. Ada saksi bahasan Allah menciptakan engkau dengan kedua telapak tangannya, gitu kan? Dan dalam Al-Quran juga Allah mengatakan kepada iblis, ya, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadai. Mengapa kau berani-berani hai iblis tidak sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maksudnya Adam, gitu kan? Kemudian juga Allah SWT kagum, seperti disebutkan di dalam sebuah hadis tentang anak muda. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah yu'jibu min syabin laisa lahu sabwah. Allah kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya, gitu kan? Benar juga hadis tentang Allah gembira tentang masalah taubat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat seseorang di antara kalian, ya, lebih gembira daripada seseorang di antara kalian yang sedang pergi ke padang pasir, perjalanan di sebuah padang pasir yang tandus, tidak ada kehidupan, tidak ada orang-orang, lalu dia membawa tunggangannya, dia membawa seluruh bekal-bekalnya. Pada saat dia tidur di bawah sebuah pohon, untanya dan bekalnya hilang. Lalu pada saat dia bangun, dia cari keliling-keliling, nggak ketemu. Pada saat itu dia sudah putus asa, dia kembali ke pohon tadi sambil berkata, saya tidur saja berharap kalau saya bangun saya mati. Kemudian pada saat dia tertidur dan dia bangun, dia lihat untanya ada di dekatnya. Bagaimana gembiranya dia? Ditandus tadi, mendapatkan kembali tunggangan dan hartanya, maka Allah lebih gembira daripada orang itu dengan taubat hambanya. Ada sifat gembira di sini. Dan sekian banyak yang disebutkan tentang masalah ini. Makanya teman-teman sekalian, harus kita isbatkan, tetapkan, tanpa ditakwilkan, tidak boleh diinterpretasikan ke makna yang lain, tidak boleh ta'til yang kedua, membatalkan atau menolaknya. Yang ketiga, tidak boleh mentashbihkan. Tashbih artinya menyerupakan dengan makhluk. Kita nggak perlu bayangkan, oh Allah punya tangan kayak tangan manusia. Nggak perlu kita bayangkan. Allah ciptakan makhluk kan beda-beda tangannya. Manusia beda. Kita memang tidak pernah lihat jin, tapi kemungkinan besar beda sama manusia. Sebagaimana miliaran jenis hewan, ya, jutaan, semuanya beda-beda kan. Ayam beda, kambing beda, sapi beda, gitu. Kuasa Allah SWT, Allah jauh lebih sempurna. Sifatnya Allah. Jadi kita tidak perlu mentashbihkan, menyerupakan dengan makhluk. Oh, mukanya Allah berarti muka seperti manusia. Enggak. Kita enggak ada tashbih. Kita imani seperti apa yang datang saja, tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam masalah asma wa sifat, sesungguhnya aku beriman kepada apa yang Allah inginkan dan disampaikan, dan juga Rasulnya Muhammad SAW sebagaimana Allah dan Rasulnya menginginkannya. Ya, jadi memang seperti apa yang diinginkan, sudah itu aku imani. Jadi tidak usah ditambah, tidak usah ditakwilkan, tidak usah segala macam. Dan yang terakhir adalah yang keempat, tidak boleh menanyakan takyifnya. Takyif adalah prosesinya seperti apa. Misal Allah bersemayam di atas arsy. Bagaimana bersemayamnya Allah? Allah turun ke langit bumi. Bagaimana Allah turun? Allah berbicara pada Musa. Bagaimana caranya Allah berbicara? Bagaimana kadar besar volume suaranya? Atau tidak perlu kita menanyakan seperti itu. Cukup kita imani, ya sudah. Seperti itulah.
Ini berhubungan dengan masalah sifat-sifat Allah, karena Allah kan berbicara dengan kita. Dan Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita adalah kalamullah, dan dia bukan makhluk. Dia tidak bisa dikatakan makhluk, karena kalau makhluk berarti ada bagian dari Allah makhluk. Karena itu perkataan Allah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mempertahankan poin itu, ya, agar umat ini faham bahwasanya Quran itu bukan makhluk tapi kalamullah. Kemudian teman-teman kita lanjutkan, ya. Di sini pertanyaan Allah sangat jelas, ya. Apakah kamu mengingkari catatan ini? Jawaban hamba terus dikatakan, dan apakah para malaikat pencatatku yang memelihara amal-amalmu telah menzalimimu? Di sini ada penetapan pastian kalau ada malaikat yang mendampingi kita, pencatat amal baik dan pencatat amal buruk, yang tidak pernah istirahat, yang tidak pernah tidur, dan terus-menerus mengawasi seseorang. Jadi dia harus malu dengan itu. Sabda Nabi SAW, malulah kalian kepada makhluk Allah yang tidak berpisah dengan kalian kecuali kalian lagi di WC atau kalian sedang berhubungan biologis. Nah itu malaikat itu menghindar. Kalau tidak, maksudnya menghindar ini adalah menjauh dari kita sementara. Tapi kalau tidak, selain kegiatan ini, maka dia akan ada, mengawasi dan tahu. Ya. Dia akan catat semua. Makanya seorang mukmin kalau paham ini, mau dia sendirian atau rame-rame, dia tidak akan berbuat pelanggaran. Karena malaikat menjaga. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, sesungguhnya para malaikat terganggu apa yang mengganggu anak Adam. Bau badan, bau mulut. Malaikat itu merasa, ya, mengetahui masalah itu. Makanya kita disuruh jaga. Dan ucapan salam kita di sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, untuk siapa? Untuk malaikat pendamping, ya, di kiri kanan kita. Karena itu memang disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya mereka ada. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulut seseorang kecuali didawasi oleh raqib dan atid. Ya. Ini penyebutan masalah itu. Jadi Allah juga memastikan dalam hadis kursi yang sahih ini, apakah kau memungkiri semua ini catatan? Apakah malaikat pencatat yang aku, ya, titipkan padamu menzalimimu? Ada sesuatu enggak yang mereka catat nih yang kau tidak buat? Seingat kamu. Jadi pada saat itu juga kata para ulama, Allah membuat seorang hamba itu ingat semuanya. Apa saja dia ingat, ya, sehingga dia tahu, oh ya, dia akui memang dia pernah lakukan, dan seterusnya. Juga masuk dalam masalah catatan buku amal, perlu teman-teman tahu, semua tercatat, baik atau buruk, kegiatan mubah, makruh, ya, semua ini tercatat, wajib, haram, semuanya tercatat. Tidak ada yang luput, gitu kan? Baik, bagaimana kalau seandainya saya pernah buat dosa, Ustaz, kemudian saya taubat? Apakah di buku amal saya ada penghapusan? Jawabannya tidak ada. Penghapusan catatan tidak ada. Tapi penghapusan hisab iya. Jadi misal seseorang pernah berzina di umur 17 tahun. Lalu di umur 30 dia taubat. Dia taubatnya ini menghapus hukuman saja. Tidak akan dihukum, tapi tidak menghapus catatan. Karena kalau dihapus catatan, bayangkan kalau kita umur 70 tahun nih, kita taubat. Berarti 70 tahun bersih buku kita. Gak mungkin. Buku itu akan kita terima berisi semuanya. Jadi catatan tetap ada. Dan itu untuk membuktikan kemahabenarannya sang pencipta Allah. Kalau ini benar lah, kau pernah buat di tempat ini, pada saat ini, pada waktu ini, semuanya didatangkan oleh Allah dalam catatan itu. Termasuk waktu, tempat penerangannya, udaranya, segala macam, lengkap. Jadi nggak bisa orang memungkiri masalah itu. Dan ini menyebabkan kenapa hamba ini itu ditanya, apa kau memungkiri salah satu catatan ini? Apa kau menganggap malaikat yang pencatatku, kata Allah, ya, itu telah menzalimimu? Maka dia pun menjawab, tidak wahai Rabbku. Ya. Ini kalimat penting, tidak wahai Rabbku. Jadi nanti hari kiamat, mayoritas manusia teman-teman, itu pada saat dihisab tidak memungkiri. Dan orang yang tidak memungkiri ini akan dibantu oleh Allah. Selama dia muslim, ya, akan dibantu oleh Allah.
yang Allah dirambatkan ke dalam api neraka pembangkang. Ada riwayat lain menjelaskan, ada orang hari kiamat nanti datang, dilihatkan semua buku amalnya, semua sudah lengkap. Lalu kata Allah SWT, apa kau pungkiri ini? Dia bilang, iya ya Allah, saya pungkiri. Ada orang yang mengucapkan itu, iya saya pungkiri, gitu kan. Kemudian Allah SWT mengatakan, ini bukunya, buktinya. Enggak, saya enggak percaya. Ini malaikat-malaikat yang catat. Enggak, saya enggak percaya. Jadi dia berusaha untuk menghindar. Dia pikirin seperti di dunia, masih bisa negosiasi. Maka kata Allah SWT, siapa yang kau percaya? Dia bilang, diri saya sendiri. Maka Allah SWT mengunci mulutnya dan menyuruh seluruh anggota tubuhnya bicara. Matanya bilang iya saya lihat, hidungnya bilang iya saya hirup, ya semua kulitnya bilang iya saya tersentuh, tangannya bilang iya saya menjamah, kakinya bilang iya saya melangkah, kemaluannya mengatakan iya saya melakukan semua. Setelah itu dalam Al-Quran Allah ceritakan, setelah itu Allah buka mulutnya bisa bicara. Dia bicara sama tubuhnya sendiri. Lima syahidtum alaina. Kenapa kalian jadi saksi buat diri sendiri? Dan dia ngomong sendiri sama dirinya. Lalu tubuhnya, anggota tubuhnya mengatakan, antakanallahu alladzi antaka kulla syai'. Yang membuat kami bicara adalah Tuhan Allah yang bisa membuat apapun bisa berbicara. Maka ini orang akan sulit masuk ke neraka karena dia pungkiri. Sebaliknya orang yang seperti ini diingat baik-baik pada saat dihisab hari kiamat. Insya Allah seseorang kita di sini akan diloloskan oleh Allah tanpa hisab. Ya. Tapi kalau ada orang dengan hisab, maka jangan bangkang. Nggak ada gunanya. Ya, kita kalau masuk pengadilan saja sudah jelas semua ada bukti-buktinya, kita sulit mungkiri. Malah membangkang bisa diberatkan siksaannya, gitu kan, hukumannya. Di mahkamah Allah tidak ada yang bisa dipungkiri. Lihat kelebihannya kalau orang tidak membangkang. Allah tanya nih kepada dia, apakah kamu memungkiri ini? Ada yang kau pungkiri nggak sih dari semua kejadian 99 buku ini? Apakah malaikat pencatatku ya telah menzalimimu? Maka dia menjawab, tidak wahai Rabbku. Enggak, ini semua benar. Aku akui. Gitu ya. Maka Allah berfirman lagi, tanya dia, apa kau punya uzur? Ada alasan tidak yang bisa kau sampaikan, argumentasi kenapa kau buat, kenapa kau tidak lakukan? Maka dia mengatakan, tidak wahai Rabbku. Enggak ada, memang saya lakukan, saya melanggar. Selesai. Dan ini luar biasa ya, kalau kita gunakan dalam trik ini, dalam kehidupan kita juga bagus. Kamu buat? Ya saya buat. Selesai. Dihukum ya sudah, tapi kan clear. Daripada muter-muter sana sini, ujungnya juga Allah kembalikan ke kasus yang sama. Ya, selesai urusannya, kecuali memang kita tidak melakukannya, itu lain. Nah. Dan ini poin penting dikatakan di sini, tidak ada wahai Rabbku, tidak wahai Rabbku. Lalu Allah berfirman pada saat itu, benar, artinya kamu benar sekarang apa yang kau ucapkan itu. Bahkan kamu mempunyai, di sini sebenarnya bukan bahkan terjemahannya benar, tetapi terjemahan lebih tepat adalah tetapi di sini. Tetapi kamu masih mempunyai kebaikan di sisi kami yang bisa ditimbang mengimbangi ini. Sampai sini ada poin yang lewat nggak? Tadi masih poin yang ke berapa? Yang ke-6. Ya. Sekarang berarti masuk poin ke-7. Ya. Jadi di sini dia tidak memungkirinya dan Allah mengakui kalau dia punya kebaikan. Sesungguhnya tidak ada kezaliman terhadapmu pada hari ini. Ini ada poinnya nggak? Ya. Di poin 7, masalah kezaliman. Apa itu zalim, teman-teman? Zalim memiliki dua penjelasan, tapi dua-duanya masuk dalam satu definisi. Zalim artinya mengambil haknya orang lain atau tidak memberikan hak orang lain. Jadi bisa kita ambil, misalnya orang mencuri atau mengambil hak orang lain, atau pegawai kita bekerja kita nggak kasih haknya. Dua-duanya kezaliman. Jadi tidak boleh. Jadi mengambil hak orang lain atau tidak memberikan hak orang lain.
Dan ini ada hadis yang lain, kalau saya tidak salah pernah kita pelajari sebelumnya. Wahai hamba-hambaku, kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku haramkan itu di antara kalian. Tidak boleh sama sekali kita mengambil haknya orang lain. Sudah jadi hak orang lain, selesai, tidak ada urusan sama kita. Kita berusaha untuk mendapatkan dari tempat yang lain, dan Allah SWT memberikan kelapangan untuk itu. Ini makna kezaliman, dan ini poin ketujuh ya. Sesungguhnya tidak ada kezaliman terhadapmu pada hari ini. Kalau di dunia seseorang masih bisa menghindar, masih bisa menyogok, masih bisa ini segala macam, itu di dunia. Tapi tidak akan pernah luput di akhirat. Orang yang cerdas kalau punya masalah, selesaikan, selesai di dunia udah. Tapi Allah SWT akan selamatkan dengan kejujuran, dengan kebaikan, ini akan Allah selamatkan. Punya cara dengan sendirinya. Kemudian juga di sini berhubungan dengan masalah tidak ada kezaliman terhadapmu pada hari ini. Maksudnya adalah semua apapun, sekecil apapun amal yang kau kerjakan, baik atau buruk, semuanya akan saya datangkan. Maka tidak akan kezaliman. Bobotnya seberat apapun akan saya timbang. Seperti itulah. Lalu dikeluarkan sebuah kartu. Ini poin ke-8 ya. Ya. Lalu dikeluarkan sebuah kartu. Kenapa dikatakan kartu, teman-teman sekalian? Sebagian ulama mengatakan kotak ya. Atau sebagian ulama, dan ini lebih tepat, mengatakan sebuah buku khusus yang melengkapkan bukunya jadi 100. Kata 99. Tapi buku itu nggak ada apa-apa isinya. Cuman kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalimat itu saja, satu buku, nggak ditambah dengan yang lainnya. Didatangkan lalu diperlihatkan kepada dia. Ini kebaikan kamu yang masih ada. Dibuka, buku itu cuma satu. Cuma 2 kalimat syahadat. Enggak bercampur dengan sholat, dengan zakat, enggak ada. Ini cuma ini saja, syahadat saja. Ini dimaksud dengan kartu adalah sebuah buku khusus. Itu pendapat yang paling tepat ya. Yang berisi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini poin yang ke-8 ya. Isinya 2 kalimat syahadat. Baik, 2 kalimat syahadat ini perlu digarisbawahi teman-teman. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya pengikraran kalau Tuhan itu hanya satu, dan memungkiri di waktu yang bersamaan semua Tuhan selain Allah. Ini harus ada 2 hal dalam hati seorang mukmin ya. Dia meyakini Allah itu Tuhan satu-satunya, dan waktu yang bersamaan dia memungkiri Tuhan selain Allah. Karena banyak Tuhan-Tuhan yang disembah kan. Ada orang sembah pohon, ada orang sembah batu, sembah hewan, segala macam. Ini harus kita pungkiri. Tidak cukup kita mengatakan kita beriman sama Allah, tapi kita harus meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah itu. Dan kalimat la ilaha illallah memiliki beberapa syarat. Ya. Beberapa syarat yang harus kita fahami. Ada satu penyair menyusun syarat la ilaha illallah 7 di dalam satu pepatah syairnya, gitu kan? Dan syarat yang sebenarnya ada 8, nanti kan kita tambahkan dengan yang ke-8. Kalau kita fahami ke-8 syarat ini, insya Allah la ilaha illallahnya akan maksimal. Dikatakan dalam pepatah bahasa Arab, wa fi syurutin sab'atun qad quyyidat. Artinya, dan di dalam syarat la ilaha illallah itu ada 7 yang sudah terikat. Wa fi nususin haqqun waradat. Dan di dalam nusus wahyu Al-Quran dan Sunnah benar-benar sudah tertulis syarat-syarat ini. Fa innahu la yantafi'u qailuha binutkin illa haitsu yastakmiluha. Maka tidak akan cukup kalau seseorang hanya mengucapkan dengan lisan sampai dia mempraktikkan syarat-syarat ini. Lalu mulailah dia menyebutkan ke-7 syarat. Beliau mengatakan yang pertama al-ilmu. Yang kedua wal yakinu, yakin. Nanti kita rincikan ini ya. Beliau mengatakan al-ilmu, ilmu pengetahuan, wal yakinu, yakin,
wal qabulu, dan penerimaan, wal inqiyadu fadiru ma aqulu. Inqiyad artinya menyerahkan diri. Ya. Tadi yang ketiga, ya, kabul menerima. Kemudian inqiyad menyerahkan diri. Ya. Kemudian as-sidq, jujur. Ini yang kelima. As-sidq wal ikhlas, yang keenam ikhlas, wal mahabbah, dan cinta. Ini yang ketujuh. Ya. Waffaqakallahu lima ahabba, semoga Allah memberikanmu kemudahan untuk mencintainya. Ya. Ini 7 syarat yang ditulis oleh beberapa ulama akidah. Nanti akan kita rinci satu persatu ini ya. Kemudian ditambah syarat yang ke-8 adalah, bukan dari syair ini, dari pepatah yang lain mengatakan, wa kufruka kullu ma yu'badu siwallah, dan engkau mengkafiri atau memungkiri semua yang disembah selain Allah. Jadi kita cuma boleh beriman kepada Allah, selain daripada Allah kita kafiri. Ya, apapun patung segala macam itu. Baik, kita mulai dari yang pertama, masalah ilmu. Maksudnya ilmu adalah kita tidak akan pernah bisa memahami bobot la ilaha illallah tanpa teman-teman pelajari. Ya, dulu dalam majelis ilmu belajar tentang siapa itu Allah. Baru kita bisa mengenal Allah SWT, pelajari ayat-ayat Al-Quran. Termasuk seperti kita pelajari hadis-hadis qudsi ini. Ya. Harus ada ilmunya. Jadi bukan hanya sekedar pengucapan, tapi ilmu dengan belajar. Kemudian yakin, kalau kita sudah belajar, akan datang syarat kedua, muncullah keyakinan kepada Allah. Seperti teman-teman puasa Ramadan, karena sudah yakin ada Allah dan ini perintahnya, kita jadi amalkan. Bahkan orang makin kuat tingkat keyakinannya, maka makin menikmati ibadah itu. Udah yakin ke masjid adalah ibadah, absen dengan Allah, ke masjid dapat pahala sekian banyak, dia dengan semangat pergi. Mau panas pun, mau hujan pun tetap pergi. Itu kan karena keyakinannya, tingkat keyakinan. Kalau makin tinggi maka makin bagus, ya makin sempurna. Kalau lemah maka dia juga akan malas berbuat ibadah. Dan tentu ini berurutan ya. Ilmu itu akan mendatangkan keyakinan. Syarat yang kedua tadi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-qabul atau penerimaan. Otomatis dengan kita yakin kita akan menerima hukum-hukum Allah. Akan muncul itu nanti. Penerimaan ini maksudnya kita akan yakin, oh ini larangan, jangan saya lakukan. Oh ini perintah, saya harus kerjakan, gitu kan. Dan ini juga tingkatan-tingkatan qabulnya. Kalau dia ikuti dengan penerimaan yang maksimal, maka dia tidak akan memilah antara wajib sama sunnah. Semua dikerjakan. Sebagaimana perilaku para sahabat, tidak lagi membedakan antara mana wajib, mana sunnah. Dan tidak ada lagi membedakan mana yang haram dan makruh. Semua ditinggalkan. Jadi makruh pun ditinggalkan. Bukan karena makruh, oh tidak apa-apa saya kerjakan. Tidak, karena makruh definisinya mengerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Yang keempat, inqiyad, penyerahan diri. Nanti akan muncul setelah kita menerima seluruh hukum-hukum Allah, maka akan ada penyerahan diri. Artinya kalau sampai diminta berkorban pun siap. Seperti orang pergi jihad, itu butuh pengorbanan. Nggak mudah. Keluar, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan, masuk kancah peperangan, mungkin kamar mandi pun tidak ada, ya, belum makan, nggak jelas dari mana, bisa ditawan oleh musuh, bisa disiksa, segala macam hal. Ini nggak bisa kecuali sudah ada inqiyad. Dan inqiyad ini penyerahan diri terjadi karena ada 3 poin tadi. Sudah punya ilmunya, sudah belajar, sudah muncul keyakinannya, sudah ada penerimaan terhadap syariat Allah, maka akan mudah aplikasi ini. Gitu kan? Akan mudah aplikasi sampai ruhnya pun dia keluarkan di jalan Allah, nggak ada masalah. Kemudian masuk as-sidq. Orang akan jujur kepada Allah karena 4 poin tadi sudah ada. Sudah ada ilmunya, ya. Dia sudah al-ilmu
Tadi yang kedua apa lagi? Yakin, kemudian penerimaan dan penyerahan diri, maka akan muncul as-sidq, kejujuran. Maka kita akan jujur di sini. Karena Allah Subhanahu wa taala, ada orang atau tidak ada orang, tetap kita akan berbuat dengan kejujuran. Ya. Kemudian muncul yang keenam, al-ikhlas. Otomatis ikhlas akan datang. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu tanya saya, Ustaz bagaimana caranya ikhlas? Rentetannya lihat nih, panjang sekali. Nggak bisa tiba-tiba ikhlas itu muncul. Memang dia harus punya ilmu. Ilmu itu datangkan keyakinan. Keyakinan akan mendatangkan penerimaan terhadap hukum-hukum Allah. Penerimaan ini akan memunculkan kita menyerahkan diri walaupun itu berat. Ya, dalam mengerjakan satu perbuatan, sampai contoh jihad misalnya, pergi haji yang berat, ya, mengurus orang tua yang sudah tua, gitu kan, dan seterusnya. Sabar dalam cobaan yang berat datang, hilangnya anggota tubuh, kenanya penyakit berat. Ini ingkiyat yang bisa membuat kita bisa menerima itu. Nah, kemudian kejujuran akan datang karena apa yang Allah bilang benar-benar, apa yang Allah bilang salah-salah. Dia tidak perlu mau raja, mau dihukum, mau enggak, mau selamat atau enggak. Intinya kalau Allah benarkan benar, kalau Allah salah salah, walaupun dia harus dibunuh, gitu kan. Kemudian ikhlas akan muncul, muncullah yang keenam ini. Otomatis akan ikhlas, dia tulus dengan Allah. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah ya, dan cinta. Orang tanya bagaimana caranya saya cinta kepada Allah? Allah nggak kelihatan. Bagaimana cinta kepada Nabi Muhammad SAW sementara Nabi Muhammad SAW kita tidak hidup di zamannya? Rentetannya itu harus ada majelis ilmu, muncul keyakinan, muncul baru kemudian muncul ke sana. Dan yang kedelapan adalah tadi kita kufur kepada yang disembah selain Allah. Harus kita lewatin, ada Tuhan-Tuhan patung yang disembah oleh orang. Ini adalah kebohongan. Kita harus kufuri. Sebagaimana orang-orang ini kufur, nggak ada Tuhan Allah. Kita mengatakan ini bukan Tuhan, ini patung. Makanya para sahabat melakukan itu pada orang-orang Quraisy sampai mereka dibukin, dipukul, tapi karena mereka ingkar, nggak boleh, ini bukan Tuhan. Yang kalian sembah salah ini, gitu kan? Seperti itulah. Itu syarat la ilaha illallah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, potongan kedua, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad juga hamba dan utusannya. Ini konsekuensinya ada ya, dengan cara ada dua hal, meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, dan yang kedua menerima semua apa yang diajarkan tanpa menambah dan menguranginya. Ini konsekuensi syahadat. Baru syahadat kita berbobot di situ. Kalau ada yang mengatakan kamu muslim ya, syahadat ya, tapi kalau diceritakan Rasulullah bersabda begini, sholatlah, enggak mau, menolak ajaran Nabi SAW. Lalu siapa yang menjadikan sebagai suri tauladan? Syahadatnya diragukan ya. Makanya syahadat diposisikan di rukun Islam yang pertama, karena dia bobot dan dia akan menyelamatkan. Kata para ulama hadis, syahadat yang seperti inilah yang nanti akhirnya menjadi berat di timbangan, mengalahkan semua dosa-dosa. Bukan syahadat yang cuma diucapkan, kita panggil orang di pinggir jalan, coba syahadat, dia syahadat, lalu itu sudah cukup buat dia, enggak. Nah, tapi syahadat ini memang disebutkan dalam hadis yang lain. Allah akan berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, keluarkan siapapun yang dalam hatinya adalah la ilaha illallah walaupun seperti biji sawi, ya, yang diucapkan ikhlas, memang tulus, memang dia tahu bobot kalimat itu dari api neraka. Jadi bukan hanya sekedar ucapan begitu saja, ya, keyakinan. Selanjutnya dikatakan setelah syahadat ini, Allah berfirman, hadirkan timbangan amal perbuatanmu. Ini ada poinnya tadi ya. Yang ke-10 kan. Adanya timbangan amal pada hari kiamat. Nah, cuma timbangan ini teman-teman bukan seperti yang kita bayangkan timbangan kita. Timbangan kecil, timbangan besar sekali. Dalam hadis disebutkan, atau sebuah hadis, timbangan pada hari kiamat punya lisan. Bisa menghardik orang-orang yang berbuat dosa dan bisa memuji orang yang berbuat kebaikan. Jadi ini timbangan yang luar biasa, dan timbangan ini adil sekali. Dia sendiri makhluknya Allah.
Sampai kata Nabi SAW, nanti hari kiamat akan datang seseorang yang tubuhnya besar. Kan ada sebuah hadis juga menjelaskan, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti poster ayah kalian Adam. 60 siku ke langit, 27,5 meter, gitu kan? Itu tinggi kita semua. Jadi orang-orang yang pendek gak usah khawatir, ya. Hari kiamat tinggi semua dan tingginya sama. Semua seperti Nabi Adam alaihissalam. Bayangkan kalau tinggi kita 27,5 meter, gitu kan? Ini ruangan ini 3 meter kali ya. Ya. Kali berapa tuh? Kali 9. 9 kali lipat dari ini, gitu kan? Tinggi seseorang. Kata Nabi SAW, akan datang nanti orang di hari kiamat di timbangan amal. Timbangan amalnya dia loncat masuk ke timbangan amal baiknya untuk memberatkannya dan tidak berpengaruh sedikit pun. Berarti satu piringannya tuh bagaimana besarnya kalau orang 27,5 meter bisa naik. Itu pun tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Itu hadis sahih menjelaskan masalah itu. Jadi timbangan ini sangat luar biasa, bukan timbangan yang biasa. Allah ciptakan makhluk khusus dan dia akan menimbang timbangan amal makhluk, ya. Timbangan amal, dan ini tidak gampang, miliaran orang akan ditimbang. Kalau timbangan kita biasa sudah, kalau pakai per rusak semua ini, ya. Ini mau ditimbang semua amalnya. Kalau 99 buku ditaruh di timbangan, satu buku seluas pandangan mata, berapa berat tuh buku? Orang buku seperti ini aja sudah berat kita rasa. Bagaimana dengan buku yang seluas pandangan mata plus 99 lagi? Ditaruh di satu piringannya. Dan itu cukup untuk ditaruh di situ. Itu makna daripada kalimat ini. Hadirkanlah timbanganmu, dan ini timbangan yang luar biasa, besar dan penuh keadilan, ya. Lalu dia bertanya, di sini kembali si hamba bertanya, wahai Rabbku, apa artinya kartu ini dibandingkan catatan-catatan itu? Karena dia lihat 99 bukunya dosa semua. Ini buku satu, cuma 2 kalimat syahadat, nggak ada isi amal lain. Bagi dia, apa kira-kira ini bisa membantu yang ini? Ini ditimbang di sini, buku amalnya, ini ditimbang semua di buku dosanya. Kata para ulama, orang ini nggak punya amal baik, dosa semua, gitu kan? Maka dari awal saya bilang jangan jadi orang ini. Jadi kita tentu berharap syahadat kita menambah derajat kita di surga, bukan hanya sekedar menyelamatkan. Walaupun ini membuktikan akan menyelamatkan. Dan sabda Nabi SAW akan ada di awal hadis tadi kan, sesungguhnya akan Allah bebaskan seseorang. Kalimat seseorang maksudnya apa? Satu orang saja. Bukan semua orang, jangan kita salah paham. Oh ada hadis bitaqah tuh. Siapa yang punya 2 kalimat syahadat akan selamat. Itu 1 orang. Kalau kita berteman 10 orang semuanya berkata seperti itu, siapa kira-kira yang akan dipilih di antara kita? Hah? Itu nggak boleh berpaham ke situ ya. Kalau dikatakan hadirkan timbangan, lalu dia bertanya, wahai Rabb, apakah arti kartu ini dibandingkan catatan-catatan ini? Lalu dia berfirman, sesungguhnya kamu tidak dizalimi. Hari ini kau akan lihat sendiri hasilnya. Maka catatan-catatan tersebut diletakkan di satu anak timbangan, piringannya, dan kartu itu ditaruh di timbangan lainnya. Ternyata catatan-catatan tersebut menjadi ringan dan kartu tersebut menjadi berat. Jadi Allah SWT dengan kemahamurahannya membuat seluruh amalnya itu jadi ringan dan syahadat itu menjadi berat. Ini ada poin ke-11 tadi ya. Di poin yang mana tadi? Ya, sebab tidak ada sesuatu pun yang lebih berat ketimbang namanya Allah. Jadi tidak akan mungkin pernah kalau namanya Allah dipertemukan dengan yang lainnya, kemudian nama Allah dianggap lebih ringan. Sebagian ulama mengatakan, setiap kali seseorang menggunakan nama Allah dengan lisannya, atau melihat tulisan Allah, ya, atau melihat Al-Quran, dia harus memuliakan dibandingkan yang lain. Saya kasih contoh. Kan kita kalau dengar ayat Al-Quran tidak boleh ngobrol. Ya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ya.
Kalau Al-Quran sedang dibaca, maka dengarkan baik-baik. Renungilah. Jadi kita tidak boleh ngomong. Kalau mau ngobrol, misalnya lagi di mobil kita dengarin Al-Quran. Lagi ngobrol sama teman atau sama pasangan, matikan dulu. Kalau enggak kita dengarin Al-Quran. Jadi tidak akan bisa ketemu. Kita harus hormati. Perkataan Allah enggak boleh bertemu dengan perkataan yang lain. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW juga, siapapun yang telah bersumpah atas nama Allah di hadapanmu, terimalah. Walaupun dia bohong. Demi Allah begini, ya sudah. Selesai, dia mempertaruhkan diri dia sama Sang Pencipta. Hati-hati, itu bukan sama saya lagi loh. Kalau sama saya masih ringan. Tapi kalau sudah bawa namanya Allah, urusan selesai. Dia langsung connect dengan langit. Ini bahaya nih. Jangan main-main dengan langit, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini luar biasa bobotnya. Makanya dalam banyak ayat Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, Am amintum man fis samai yursila alaikum hasiba fatata'lamuna kaifa nadir. Apakah ada jaminan buat kalian? Ada yang bisa merasa aman dari azab yang akan diturunkan dari langit oleh Allah pada kalian? Ya. Ada yang kira-kira bisa merasa aman tiba-tiba dia tidak keselio, tidak tertutup urat sarafnya, tidak bisa bernafas, setiap saat bisa terjadi apapun. Jadi nama Allah tidak bisa didahulukan dari kalau dia bohong itu urusan dia. Demi Allah ya sudah, demi Allah sudah sumpah urusan kamu sama Allah pasti dihukum kalau dia bohong. Udah nggak ada urusannya sama kita lagi. Kalau kita manusia mungkin gampang ditipu, dibohongin, gitu kan? Makanya ada hadis yang lain, pernah saya sebutkan hadis ini, tapi hadis ini mulia. Kita ulangi lagi, kata Nabi SAW, laki-laki manapun yang sengaja mengiming-imingkan seorang wanita untuk menikah dengan janji bohong. Kalau kau nikah sama saya akan berikan mobil, berikan rumah, berikan segala macam. Sampai akhirnya perempuan itu tergiur dan terhalalkanlah kemaluannya. Padahal dia bohong dan Allah tahu dia bohong. Dia cuma mau menipu saja, gitu kan? Setelah nikah, istrinya tanya, mana janjinya, mana? Itu kan dulu, saya cuma bilang saja. Gitu. Misal contoh, maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pezina. Kalaupun dia status suami benar. Sama dengan perempuan sebaliknya. Kalau kamu nikah sama saya akan pakai jilbab, saya akan sholat, saya akan begini. Janji. Setelah sholat, setelah nikah tidak ada sama sekali. Hanya untuk menghalalkan hubungannya saja. Maka ini akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pezina. Lalu kata Nabi SAW, dan siapapun yang datang mengiming-imingkan kepada pemilik harta, dia bilang sama orang kaya misalnya, tolong pinjamkan saya begini dan begitu, lalu dia janji-janjikan, gitu kan? Sampai akhirnya terhalalkan harta itu dan dia tahu dia bohong, Allah tahu dia bohong. Urusannya sudah sama Allah nih, gitu kan? Maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Dihukum sebagai pencuri nanti hari kiamat. Tidak ada yang luput dari mahkamahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan main-main teman-teman sekalian. Lebih baik kalau orang berbuat salah, ya saya salah. Apalagi jangan membawa nama Allah ini. Demi Allah enggak. Padahal sebenarnya dia buat. Ini sudah mempertaruhkan antara dia sama Sang Pencipta Allah. Dan hukuman Allah berat sekali kalau seseorang melanggarnya. Ya, Allahu a'lam. Ini bahasan kita berhubungan dengan masalah hadis bitaqah. Dan kita angkat lagi hadis yang satu, yang hadis nomor 16. Dan setelah ini silakan kalau ada yang mau bertanya tentunya. Hadis tentang luasnya rahmat Allah. Ya. Rahmat teman-teman, bahasa Indonesia adalah karunia. Karunia. Dan saya pernah jelaskan, kalau karunia itu tidak digunakan kecuali pada hal-hal yang besar. Ada perbedaan antara pemberian dengan karunia. Kalau sesuatu yang mudah kita jangkau, seperti makanan, minuman, misal kita lagi diberikan makan, diberikan minum oleh seseorang, kita nggak bisa bilang saya dikaruniakan makan minum sama dia, nggak bisa. Kita bisa mengatakan saya diberi makan dan minum, iya. Tapi karunia ini yang susah dijangkau oleh manusia, kayak anak. Orang biar ikhtiar sana sini, kalau Allah nggak kasih anak nggak bakal bisa. Makanya kalau dapat anak dikatakan dikaruniakan anak. Harta yang melimpah banyak sekali yang memang tidak normal, orang tidak sulit bertahun-tahun mungkin baru bisa ngumpulin. Tapi dia bisa dapat dalam sekejap. Oh, dikarunia harta, misal dapat warisan tiba-tiba, dapat harta karun. Nah itu penggunaan kalimat-kalimat karunia. Dalam bahasa Arab namanya rahmat.
Ini sebenarnya mesti diterjemahkan ke Indonesia ini. Luasnya karunia Allah. Tapi perlu kita jelaskan di sini rahmat, karena sering di Indonesia kita masih belum paham apa itu rahmat. Ya. Rahmat Allah. Nah, kalau kita tanya apa itu rahmat, dia nggak susah untuk jelasin. Maka itu adalah karunia yang diberikan oleh Sang Pencipta Allah. Dalam hadis ini sebenarnya pendek sekali ya. Hadis riwayat Imam Muslim, tapi memiliki banyak sekali hukum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah yang maha mulia dan maha suci berfirman, sabaqat rahmati ghadabi. Yang artinya, rahmatku atau karuniaku mendahului murkahku. Mendahului murkahku. Tentu di sini ulama rincikan. Manfaat yang pertama teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat rahmat ya, yang mengaruniakan, pengasih. Orang kalau beri berarti kan dia mengasihi, dia memberi ya. Dia memiliki sifat pengasih yang memang memberi karunia, tapi dari satu sisi Allah juga punya sifat murkah. Makanya kita sering temukan ayat Al-Quran ada rahmatnya Allah luas ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai' dalam ayat dikatakan, dan rahmatku karuniaku meliputi segala sesuatunya. Cuma banyak orang salah faham dengan ayat-ayat seperti ini. Oh, Allah kan maha baik, rahmatnya Allah luas. Tapi dia lupa kalau dalam ayat juga Allah selalu bilang innallaha syadidul iqab. Allah itu berat siksaannya. Kan gitu. Berarti ada dua hal di sini. Allah punya rahmat, Allah juga punya siksaan. Kita harus paham masalah ini. Nah, kalau kita berbuat kebaikan, Allah akan datangkan rahmatnya. Kalau kita bertobat dari kesalahan, Allah akan datangkan rahmatnya. Tapi kalau kita tetap dalam pelanggaran, Allah akan hukum. Bukankah rasional sekali kalau seorang pegawai di perusahaan, setiap kali dia mematuhi peraturan-peraturan, lalu dia akan diberikan bonus-bonus di perusahaan? Ya. Bukankah sangat rasional orang kalau kerja di perusahaan, kemudian dia banyak melanggar, sering teledor, telat datangnya, pekerjaan tidak selesai, ganggu-ganggu temannya, ngajak macam-macam, segala macam, maka itu akan mendatangkan kemurkaan pemilik perusahaan, bisa dipecat. Rasional sekali, gitu kan? Tetapi bedanya antara Allah dengan manusia, teman-teman, rahmatnya Allah mengalahkan murkahnya. Kalau kita enggak, manusia pasti terbalik. Kalau ada orang berbuat baik dengan kita 10 tahun, lalu dia buat satu kali perbuatan yang kita benci, bisa yang 10 tahun itu hilang. Nah, sekarang ada satu pegawai 10 tahun bakti dengan kita luar biasa, kemudian tahun ke-11 dia sempat mencuri. Kira-kira bagaimana? Dipecat atau enggak? Nah, sudah ada jawaban manusia. Itu alami kan? Tapi Allah berbeda. Kita 70 tahun buat dosa, bohong, mencuri, segala macam ya. Hari pertama 71 tahun taubat terbalik. Dimaafin semua yang 70 tahun. Kalau kita tidak, kebaikan 10 tahun, 70 tahun, satu kesalahan kita balik. Semuanya hilang, kebaikan orang. Maka ini yang dimaksud dengan rahmatku telah mengalahkan murkahku, artinya kalaupun kalian buat salah banyak, maka aku akan maafkan karena karuniaku lebih daripada itu. Memaafkannya Allah didahului daripada murkahnya. Beda dengan sifat manusia. Ini makna yang sangat agung daripada hadits ini, bagaimana rahmat Allah lebih luas daripada murkahnya. Poin yang lain yang bisa diambil daripada hadits ini adalah rahmat Allah yang dimaksud sini adalah masuk semua jenis kebutuhan manusia. Apapun sifatnya, kesehatan, kekuatan, keturunan, harta, di dunia ya, apa saja yang dia butuhkan termasuk dalam rahmat Allah. Artinya kalau dia berbuat kebaikan, maka rahmat ini saling memenuhi satu sama yang lain. Setiap buat ketaatan, rahmat Allah meluas, menutupi segala satu. Artinya, kalau dia taat, misalnya dia sholat. Bisa saja Bapak Ibu sholat malam 2 rakaat. Sudah cukup Allah kasih kesehatan 10 tahun. Bisa saja kita hanya melakukan satu ketaatan. Misalnya kita sedekah dengan 1.500.000 atau berapa. Tapi ikhlas karena Allah.
Cukup Allah menyembuhkan penyakit kita, atau cukup Allah untuk membuka rezeki kita sekian puluh tahun gitu. Seperti itulah. Dan kita sudah tahu selalu dalam syariat kita begitu ya. Setiap amal soleh yang kita kerjakan pasti lebih balasannya lebih besar. Seperti contoh hadis tentang puasa, kayak kita puasa Ramadan seperti ini. Alhamdulillah, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang puasa 1 hari di jalan Allah, Allah akan selamatkan dia dengan 1 hari itu 12 jam puasa, 70 tahun dari api neraka. Kan tidak berimbang antara pengorbanan 12 jam dengan 70 tahun. Bagaimana dengan 30 hari kalau kita puasa Ramadan? Kan gitu. Jadi sangat jauh dari api neraka. Makanya dikatakan Ramadan bulan pembebasan dari api neraka. Gitu. Karena seperti itulah. Ini contohnya. Ya. Jadi rahmatnya Allah di sini ya mencakup semua perbuatan kebaikan. Semua fasilitas akan diberikan dengan ketaatan kepadanya. Itu masuk dalam istilah rahmat. Jadi ketaatan akan mendatangkan fasilitas-fasilitas. Gitu. Bahkan lebih luas daripada itu, ketaatan-ketaatan yang Bapak Ibu lakukan kalau ikhlas karena Allah itu bisa terwariskan kepada anak keturunan kita. Jadi kalau kita soleh atau solehah, ya, lingkungan kita itu akan tumbuh seperti itu. Allah bisa karuniakan kita anak keturunan juga yang baik. Ini contoh Umar bin Khattab pada saat melamar cucu penjual susu. Pada saat beliau lewat di depan rumahnya malam hari, si nenek sama si cucu jual susu di Madinah. Kemudian si nenek bilang sama cucunya, ini pesanan kita tambah banyak. Sekarang kita tambah aja air, campur air. Orang nggak tahu. Itu kan? Darinya 10 botol bisa jadi 20 botol. Sedikit kita tambahkan air. Kata cucunya, kalau Umar tahu, Umar marah. Umar ada di sebelah tembok rumahnya. Umar dengar, Umar radhiyallahu anhu tiap malam selalu muter-muter Madinah. Tidak tidur kecuali sudah mengecek semua aman baru beliau tidur. Radhiyallahu anhu. Jadi luar biasa keadilannya. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian, pada saat itu si nenek bilang, Umar nggak tahu kok. Lalu kata cucunya sambil menangis, kalau Umar tidak tahu bagaimana dengan Tuhannya Umar, hai nenekku. Tapi ini si perempuan ini nangis nih. Waktu dengar itu, Umar bin Khattab nggak pakai banyak ngomong, pulang ke rumahnya, tengah malam nih. Ya, ini tengah malam. Kalau kita sekarang mungkin jam 2 malam, ya, 1 malam. Ini tengah malam. Bangunin semua anak laki-lakinya, tawarin nikah. Nih bapak-bapak bayangkan kita disuruh bangun jam 1 malam nikah. Umar bangunin anak laki-lakinya semua lalu tanya, siapa yang mau nikah sama cucunya penjual susu? Malam-malam orang lagi ngantuk-ngantuk disuruh nikah. Maka orang, anak-anaknya semua pada diam, gak ada yang ngomong. Kata Umar, kalau tidak ada yang mau nikah, saya akan nikahi. Lalu Asim, salah satu anaknya Umar, yang umurnya masih di bawah 20 tahun, waktu itu angkat tangan, mengatakan, saya ayah, saya nikahi sebagai bentuk bakti kepada Anda. Maka dinikahkanlah Asim keesokan paginya dengan cucu penjual susu tersebut. Jadi anak raja nikah sama masyarakat biasa yang miskin, gitu kan? Ulama mengatakan ada alasan kenapa Umar milih sebagai anak mantunya. Karena tangisannya tadi kepada Allah itu nilainya, bobotnya besar. Itu akan bisa baik buat dia dalam rumah tangga, juga keturunannya terwariskan. Ternyata Asim ini sama istrinya tadi punya anak namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz punya anak namanya Umar. Umar bin Abdul Aziz khalifah yang terkenal dengan kesolehannya. Ya, dalam 2 tahun memimpin dari tahun 99 sampai 101 itu tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Jadi saking luar biasa keadilannya. Ini kalau Bapak Ibu baca kisah Umar bin Abdul Aziz, unik sekali. Raja yang luar biasa, kesolehannya banyak. Ya. Kalau kita ceritakan ini mungkin akan panjang sekali. Akan ada insya Allah bahasan khusus tablik akbar kami, serial tabi'in. Di antaranya kita akan bahas Umar bin Abdul Aziz, orang yang luar biasa. Kita kalau baca sejarahnya, kayak kita berada di alam mana nih sebenarnya. Orang yang luar biasa, per detiknya semua ibadah. Dari ibadah apa lagi nih? Ibadah lagi. Terus begitu. Gitu kan? Luar biasa gitu. Yang jelas lahirnya ini kata ulama, manusia yang terbaik ini, Umar bin Abdul Aziz, sampai sebagian ulama mengatakan dia adalah Khalifah Rashidah yang kelima. Kan Khulafaur Rashidah ada 4. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sebagian ulama mengatakan karena solehnya Umar bin Abdul Aziz dikatakan dia Khalifah yang kelima.
yang diakui. Khalifah Rashidah yang kelima. Gitu kan? Kata para ulama, Umar bin Abdul Aziz Saleh karena darahnya turun dari si nenek tadi, cucu penjual susu itu. Terwariskan. Jadi subhanallah, kesalehan itu bisa terwariskan. Ya, jadi kembali kepada poin tadi, kalau kita beramal soleh teman-teman sekalian, berefek ya kepada fasilitas yang Allah berikan, dunia akan baik. 2 rakaat sholat malam bisa setahun sembuh, setahun aman, 10 tahun aman, dan seterusnya. Seperti itulah. Ya. Dan juga dia bisa terwariskan kepada anak keturunan kita. Ya, karena otomatis kita sekarang kalau sudah mulai kenal sunnah, sudah mulai baik, nggak mungkin kita mau biarkan anak kita terjerumus pada dosa yang pernah kita terjadi kan. Maka secara kegiatan sosial pun akan terwariskan kebaikan itu. Saya dulu nggak bisa ngaji, sekarang anak saya harus hafal Quran. Kita akan jauh lebih baik, gitu ya, menurunkan lebih baik. Seperti itulah manfaatnya. Dan itu masuk dalam rahmatnya Allah. Artinya amal soleh yang kita kerjakan berefek kemana-mana. Itu rahmat yang luas. Sementara murkanya Allah juga sama. Kalau orang tidak taubat teman-teman, tidak menuju kepada rahmat Allah, murkanya Allah ini berat. Karena efek daripada dosa lebih berat daripada perbuatannya. Bisa saja orang berzina 1 jam di kamar hotel, Allah buat dia kena penyakit 10 tahun. Ya. Bisa saja rumah tangganya ribut selama 10 tahun. Gara-gara itu tadi. Kalau kita rentet ternyata masalahnya dulu pernah zina 1 jam loh. Tanya sudah ribut, kenapa dia ribut terus nih suami istri? Masalahnya ingat, sebelum nikah pernah zina nggak nih? Pernah ini nggak? Ini masalahnya. Makanya kalau kita mau aman, kata sebagian ulama, kalau ada masalah-masalah yang kita hadapi, ucapkan dalam doa begini, ya Allah, kalau seandainya permasalahanku ini disebabkan karena ada dosaku yang aku tidak ingat ya Allah, dan aku belum bertobat padamu, maka mudahkan aku untuk mengingatnya dan bertobat kepadamu karenanya. Gitu. Kadang-kadang kita jadi teringat nanti beberapa hari kemudian, oh saya pernah kayaknya nipu orang, oh pernah saya zalimi si fulan, oh pernah gini. Termasuk doa mulia juga yang saya pernah bilang teman-teman, katakan ya Allah kalau seandainya masalahku ini disebabkan karena lisanku yang pernah mengutuk, ya kadang-kadang kita mengucapkan kalimat buruk tentang diri kita ya. Lisanku yang pernah mengutuk atau mengucapkan doa yang tidak baik untuk diriku, keluargaku dan hartaku, maka aku beristighfar kepadamu terhadap kalimat-kalimat itu. Misal, ada orang kadang-kadang dia sendiri yang menjelekkan dirinya. Lihat di cermin, kok saya jelek ya? Misal. Nah, apalah. Jadi dia menjelekkan sebenarnya ciptaan Allah. Kita ini ciptaannya Allah. Mau jelek di mata kita tetap ciptaannya Allah ini. Jangan bilang begitu. Ya. Ada doa yang kata Nabi SAW, kalau kita ingin diberikan ketampanan, kecantikan, ada doanya. Mau tahu nggak? Bulan depan aja. Allahumma ahsinni kama ahsanta khalqika. Itu doanya. Allahumma ahsinni ya Allah, ya sempurnakanlah aku. Kata para ulama ini berhubungan dengan masalah paras dan fisik. Allahumma ahsinni kama ahsanta khalqika. Ya Allah sempurnakan parasku dan fisikku sebagaimana engkau menyempurnakan penciptaanku. Manusia diciptakan sempurna. Wa ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Dan sempurnakan akhlakku, ya. Semua yang berhubungan dengan karakter-karakterku sebagaimana engkau menyempurnakan ciptaanku. Ini diantara hal yang kita ucapkan. Jadi jangan menjelek-jelekkan diri. Kata Nabi SAW, jangan doakan buruk buat diri kalian, keluarga kalian dan harta kalian sehingga malaikat lewat mengaminkannya, maka terjadi. Ya. Misalnya dia bercanda sama istri atau sama suaminya, nyesal nikah sama kamu, musuhnya sama yang itu. Bercanda. Jadi dia tidak sadar ternyata kalimat menyesalnya yang jadi doa. Jadi dia selama hidup selalu punya masalah. Kenapa menyesal? Alhamdulillah kamu jadi pasangan saya, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama di jalan kebaikan ya. Kan jadi doa. Jadi baik. Kan itu. Beli baju, nyesal beli baju di musim, beli yang sana. Sudah ada di depan mata. Ya Allah berkahi. Doanya ada kan? Pakai baju baru ada doanya.
Ya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma suni'a. Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma suni'a lahu. Ya Allah, aku minta kebaikannya baju ini dan kebaikan bahan-bahannya. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Dan jauhkanlah aku dari keburukannya dan keburukan bahan-bahannya. Kata para ulama, orang kalau baca ini Allah berkahi pakaiannya. Orang kalau dia pakai nyaman, orang kalau lihat suka, walaupun mahal, kalau dia pungkiri dengan kalimat lisannya yang buruk, maka akan jadi buruk. Dan seterusnya, semua begitu ya. Semua masalah ini, kendaraan, banyak orang begitu. Jadi tidak bersyukur, dia tidak mengatakan ini sebuah nikmat, tapi selalu memungkiri. Mana kendaraan kamu? Itu mobil, tapi ya sudah sekian tahun. Alhamdulillah, mobil itu sudah bawa kita berapa kali ke banyak tempat pekerjaan, menyelamatkan dari panasnya matahari, hujan, dan seterusnya. Ya, kalimatnya harus baik. Ya, seperti itulah kurang lebih. Dan ini masuk dalam masalah bisa mengundang murkanya Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala dan masalah-masalah yang kecil. Ini kurang lebih. Tapi tentu saja sekali lagi kesimpulan kita adalah rahmat Allah jauh lebih luas daripada murkahnya. Artinya sudah berbuat salah pun tetap saja Allah Subhanahu Wa Taala akan maafkan. Dan beda dengan sifat manusia. Insya Allah kita akan bahas lagi nanti pertemuan akan datang, peringatan terhadap orang yang menjadikan orang lain berputus asa dari rahmat Allah. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan seluruh umat Islam berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan juga dalam ibadah mereka kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja Indonesia diberikan pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga Ramadan ini seluruh ibadah kita diterima oleh Allah, dan juga amal-amal yang pernah kita kerjakan dulu dan juga yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya yang sedang melihat kita karena Dia Maha melihat, dan mendengar kita karena Dia Maha mendengar, agar menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Semuanya satu di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, rasa saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.